masuk ke pengisian NM, dan di sini kita lihat menunya untuk pengisian instrumen. Kita mulai berkas-berkas mungkin pendukung yang harus kita persiapkan agar pada saat pengisian evaluasi untuk penginputan bukti fisik kita tidak, artinya kita sudah siap. Baik, kalau sudah siap dokumen-dokumennya maka kita bisa mulai evaluasi. Nah, di evaluasi yang pertama adalah kita mungkin pahami bahwa ada 5 komponen, mulai dari yang pertama tentang budaya kedisiplinan bagi warga madrasah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita mengupload berkas pendukung. Nah, sebelum mengupload tentu kita lihat dulu di atas persyaratan apa yang diminta oleh masing-masing nomor instrumen. Yang pertama ini adalah untuk sikap religius, dan mungkin kita hanya akan berikan contoh 1-2 saja. Yang pertama adalah rekapitulasi daftar kehadiran. Jadi yang diminta adalah rekapnya, bukan daftar hadirnya secara umum misalnya per bulan ya, tapi rekapannya saja selama 12 bulan dari Januari 2022 sampai Desember 2022. Kemudian selain itu ada jurnal guru untuk guru agama, PPKN dan BK, dan juga ada rekap dari daftar pelanggaran tata tertib. Ya, biasanya itu ada di buku tata tertib atau di kalau di sekolah ini buku piket ya. Oke, selanjutnya kalau sudah siap kita mengupload dokumennya. Ya, jadi upload sesuai yang diminta oleh ini. Kemudian berkas-berkas lain itu adalah menjadi dokumen yang disimpan di madrasah. Sudah Mbak ya, tinggal ditambah, kalau mau dihapus tinggal dihapus ya. Ya, jadi dokumennya bisa berbentuk foto, ya, Excel, PDF, dan tidak melebihi dari kapasitas 5 MB ya Mbak Tia ya. Ya, betul Pak. Oke. Ya, selanjutnya setelah kita mengupload, kita datang ke narasi untuk memberikan bagaimana narasi dari siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Jadi untuk setiap nomor butir ini kita akan memberikan narasi sesuai kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga ini juga akan mempengaruhi butir yang akan kita berikan penilaiannya. Apakah di butir ini kita akan berikan 4, berikan 3, 2 atau 1. Narasi juga ini akan memberikan minimal pengaruh dalam pemberian nilai. Baik, mungkin kita isi ini tentang siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari. Jadi ini tergantung keadaan. Misalnya kita akan tulis kalau kita misalnya mengambil misalnya tingkat 4 ya, mungkin kita arah-arahnya ke situ, maka kita akan bercerita bahwa sebagian besar siswa telah mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan. Mungkin Mbak Tia tulis sambil tulis ya. Ya Pak. Ya, mungkin saya bisa bantu tambahkan penjelasan juga, Bang Mustain. Ya, dalam memilih skor dan membuat penjelasan, kita bisa lihat kolom bagian kanan. Itu kan ada data sekunder, data emis. Ini cukup penting kalau menurut saya. Makanya betul, kembali lagi, akurasi data emis sekarang sudah mulai kita mainkan Bapak Ibu. Kalau dulu kan emis ini tidak terlink kemana-mana, sekarang sudah terlink kemana-mana. Contohnya apa? Jumlah pria ada 95, kemudian siswa pria 95, siswa wanita ada 113. Air bersih ada, tapi tidak ada ruang penunjang ibadah. Nah, misalnya nih, kalau kita mau pilih nilainya A, nilainya 4. Nah, 4 itu kan berarti kegiatan A1 ini dijalankan ya sehari-hari. Nah, di sini mungkin perlu dijelaskan bahwa kegiatan ini rutin dilaksanakan walaupun tidak menggunakan ruang
ibadah tapi menggunakan misalnya salah satu ruang apa. Ini kan ada ruang kelas tuh. Ruang kelasnya kan kondisi baik tuh, 6 ruang kelas. Jadi menggunakan ruang kelas pada saat siswa telah selesai mengikuti kegiatan belajar mengajar. Jadi nyambung tuh antara skornya, kemudian dengan data emisnya, kemudian dengan narasinya gitu ya Pak Mustainnya. Nah kalau ini untuk memperkuat itu mungkin bisa yang diupload tuh foto pada saat kegiatan ibadah itu. Nah itu. Nah kemudian kalau kita coba kita lihat data, jadi data sekunder ini cukup penting gitu ya Bapak Ibu ya. Ke bawah, coba deh ke bawah lagi. Ini toilet belum ada, kemudian jamban tidak ada. Nah berarti kegiatan sanitasinya ada di mana? Sementara kan ini mau sholat. Nah apakah data ini memang belum nyambung? Kemarin saya diskusi dengan tim emis nih, Mbak Tia. Yep. Kayaknya kriteria yang kita tarik dari EDM dengan kriteria yang di emis itu nggak nyambung. Jadi saya lihat tuh semua madrasah jamban toilet, jamban pria wanitanya 0 semua, karena di emis itu bukan jamban pria wanita tapi jamban toilet guru dan toilet siswa. Sementara definisi gendernya tidak ada. Nah jadi kan nggak nyambung tuh. Nah itu yang kita perlu perlu sinkronkan. Nanti saya udah diskusi dengan Pak Gunanda terkait itu. Kemudian kan ada data akreditasi tuh. Jadi hati-hati dalam memilih skor nih Bapak Ibu. Ini kan akreditasinya kan tahun 2018. Artinya sudah kan kalau diikutkan flow-nya itu kan 5 tahun. Berarti kan tahun berikutnya lagi kan 2018 ditambah 5 berarti 2023 ya. Berarti tahun ini bisa jadi masuk madrasah ini akan mendapatkan akreditasi baru. Nah ini harus memperhatikan ini gitu ya. Ada akreditasi. Akreditasinya sih nyambung nggak dengan data emisnya tadi gitu. Itu otomatis akan terkonfirmasi sendiri gitu. Kok akreditasinya A tapi jamban toiletnya tidak ada. Dan segala macamnya itu langsung terkonfirmasi satu sama lain termasuk dengan skor EDM-nya ini gitu. Mungkin gitu tambahan saya dari saya Pak Mustain, silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya bahwa di dalam menentukan nilai untuk setiap butir memang harus mempertimbangkan data sekunder dan selain data primer. Cuma karena memang kita belum sampai ke pengambilan nilai ya. Jadi ini yang jelas dalam memberikan narasi kita harus melihat juga kondisi yang terkini ya, baik dari data primer maupun data sekunder. Nah kita di sini mencoba tentang hanya contoh saja ya untuk pengisian narasinya. Ini kita sudah sebagian besar siswa telah mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan walaupun belum memiliki ruang penunjang ibadah. Ya, jadi ditambahkan lagi Mbak ya, sekolah telah membuat program pembiasaan keagamaan dan telah dijalankan sesuai dengan kondisi yang ada. Mulai dari salat berjamaah, Iqra, tahfiz Al-Quran, infak mingguan, dan lain sebagainya. Ini hanya contoh saja. Dan harus dipahami bahwa pengisian ini kalau tidak mencapai 25 kata, maka tidak akan tersubmit, Mbak ya. Ya, betul Pak. Ya, kalau dulunya malah 50 ya, tapi sekarang
sudah dikurangin mungkin karena menderita batin untuk bercerita ya. Padahal sebenarnya kalau bisa menarasikan di sini kan pusat bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya dengan yang ada di madrasah. Tapi ini sudah lebih dari 25 Mbak ya. Ya Pak, coba Ya. nanti kita lihat aja Pak. Kalau memang dia kurang, aplikasi pun akan ada notifikasinya Pak. Oke, siap. Kita lanjutkan. Kalau sudah mengisi narasinya, maka kita datang pada pemilihan tingkat setiap instrumen ini. Apakah tingkat 4, 3, 2, atau 1. Sekali lagi pemilihan tingkat ini selain memperhatikan narasi juga memperhatikan data sekunder yang ada di sebelah kanan. Baik, melihat kenyataan ini mungkin kita bisa mengambil tingkat 3 Mbak ya. Baik, Pak. Karena belum lengkap. Atau kalau dia mau memprogramkan banyak karena tidak didukung oleh ruang penunjang, mungkin kita ambil angka 2 aja Mbak ya. Ya, mungkin saya bisa tambahkan juga Pak Mustain. Oke. Pemilihan tingkat ini, yang pertama hati-hati dalam memilih tingkat. Makanya kita sarankan tuh yang membuat scoring ini adalah tim penjaminan mutu madrasah, bukan staf yang ditunjuk gitu ya. Karena apa? Begitu skor ini diklik disetujui oleh Camat, skor ini nggak bisa dirubah lagi. Nah itu yang paling penting tuh. Karena pengalaman kita di RKAM versi 1, skor itu berubah terus Pak Mustain. Jadi kita nggak tahu nih berapa skor yang sebenarnya SKPM madrasah itu. Ada yang sampai 10 kali itu ngerubah. Nah merubah itu ternyata menyesuaikan juga dengan kondisi apa di madrasahnya gitu. Mau akreditasi dibaguskan, pas mau ada bantuan diturunkan dan segala macamnya. Itu yang kita tidak inginkan. Jadi istilah skor ini apa adanya gitu ya. Kemudian, nah yang perlu diperhatikan, kalau skor itu 4, jadi gini, kalau kondisi itu adalah untuk dipertahankan, berarti skornya adalah 3 atau 4. Itu untuk dipertahankan, berarti kondisinya sudah baik dan sangat baik. Nah, kalau skornya kondisi itu untuk diperbaiki, berarti adalah skor 1 atau 2. Jadi kayak gini kan masih ada nih yang perlu dia perbaiki. Misalnya ruang ibadahnya tidak ada. Itu kan berarti memang perlu ada perbaikan tuh. Kemudian ini nggak tahu benar apa enggak nih, jamban atau toiletnya tidak ada. Nah, sementara siswa dan rombelnya cukup banyak. Nah, itu yang perlu diperhatikan gitu. Oke. Baik. Jadi karena tadi sudah dijelaskan sama Mas Parman, jadi memilih tingkat 3 dan 4 itu kalau kondisinya sudah baik, ya tinggal improvement. Sedangkan kalau pemilihan tingkat 2 dan 1, berarti memang perlu perbaikan dan juga rehab dan lain sebagainya untuk ruang-ruang penunjangnya. Baik, kita pilih nomor 2 untuk sementara dan setelah itu kita simpan hasil evaluasi. Ya, nah di EDM versi 2 sekarang sudah ada langsung pemilihan kegiatan ketika kita memilih tingkat tertentu. Nah, karena kita memilih nomor 2 dan ini berhubungan dengan religiusitas siswa, maka kita akan memilih kegiatan mungkin ekstrakurikuler Mbak, karena pembiasaan keagamaan itu dia masuk kegiatan ekstrakurikuler. Iya Pak. Ya, itu benar. Ini ya Pak. Ya, yang di atas juga oke. Ya, saya pikir ini semua bisa masuk ya, tinggal nanti Nah, saran saya dalam memilih kegiatan ini juga memperhatikan kemampuan keuangan madrasah. Jadi mungkin bisa kegiatan itu dipulkan di satu aja. Nah, mungkin tadi ada juga yang bertanya, kami banyak kurang paham tentang 8 standar, memilih ini masuk di mana. Nanti mungkin kita buat sesi khusus tentang 8 standar. Jadi standar 1, sekarang kan kita rubah urutannya, ada yang versi 1, versi 2. Kalau versi 1 kan urutan pertama itu standar proses standar apa ya saya lupa. Tapi yang sekarang kan yang kita urutkan nomor 1 itu kan SKL, standar kompetensi kelulusan. Jadi kalau yang nomor 1 itu semuanya terkait dengan siswa. Nah, jadi dia paling atas tuh matriksnya. Baru di bawahnya itu standar-standar lainnya. Nanti kita buat sesi khusus matriks tentang skema 8 standar itu. Jadi
Kalau yang semuanya yang terkait dengan siswa itu berarti di standar 1 misalnya peningkatan kompetensi apa. Ada juga yang nanya sama saya, OSN itu masuk di mana Pak? Kan tidak ada lagi secara eksplisit menyebutkan OSN. Kemudian KSM ya, itu juga nggak ada masuk di mana. Itu masuk ke mana? Masuk ke kompetensi siswa atau kompetensi guru? Kalau dia masuk kompetensi siswa berarti dia ada di standar 1. Tinggal pilih saja kegiatan itu untuk meningkatkan kompetensi yang mana. Nah, baru dipilih dia masuk di situ gitu ya. Nanti kita sisi khusus. Nah, jadi tidak perlu juga memilih banyak-banyak di usulan sub kegiatannya, tapi ambil satu yang bisa merangkum semua atau satu atau dua. Misalnya yang satu terkait dengan kapasitas orang, yang satu lagi terkait dengan fisiknya. Jadi misalnya kalau kapasitas orang berarti mungkin bisa ambil 1.1.1, itu kan kompetensi pengembangan kompetensi beriman bertakwa. Di dalam situlah dirangkum nanti semua kebutuhan itu. Kemudian tadi kan ada fisiknya misalnya penambahan sarana prasarana ibadah. Nah, tinggal dipilih nanti sarana prasarana ibadah ada di mana. Karena kemampuan keuangan kita juga perlu dipertimbangkan. Misalnya ada pemeliharaan, apakah pemeliharaan masuk di sini atau sarana prasarana ibadah ada di mana, coba dicari di situ Mbak. Nah, dipilih saja kegiatan yang paling relevan untuk meningkatkan skor ini, dan uangnya memang bisa kita alokasikan gitu. Nah, kalau daripada kita pilih 5, 6 ternyata juga nanti hanya jadi mubazir gitu, tidak teranggarkan juga gitu. Itu prioritasnya nanti ada di mana-mana gitu. Ada yang saya lihat tuh kegiatannya sampai ratusan, tapi yang dianggarkan cuma 20-30, jadi kan banyak yang mubazir jadinya gitu. Ini mungkin karena baru pertama ya mengaitkan prioritas dengan ini EDM dengan penganggaran. Oke, mungkin Mbak Tia kita pilih yang tadi yang pertama, kemudian berikutnya yang penyusunan program ekstrakurikuler. Oke, Pak. Itu di uncentang aja. Oke, kemudian di bawah mungkin yang rehab. Iya, Pak. Mungkin kalau pemeliharaan ruang ibadah. Bukan pemeliharaan ruang ibadah, karena ruang ibadahnya kan tidak ada. Belum ada ya, Pak. Ada, iya. Pembangunan di atas ya ada, jadinya. Nah, malah harusnya kalau dana cukup pembangunan ruang ibadah. Iya. Oke, saya pikir itu jadi pemilihan kegiatan di sini harus benar-benar melihat kondisi yang ada di madrasah agar tidak mubazir memilih yang sekian banyak lalu kemudian juga tidak terakomodir dananya. Baik, setelah itu kita akan menyimpan prioritasnya. Sudah Mbak ya? Sudah. Ya. Pak Mustain, Mbak Tia mohon izin, mohon maaf dulu nih menyela ya, mohon maaf. Ini biar teman-teman madrasah lebih jelas. Mohon izin Mas Farman, terkait dengan yang tadi yang terchecklist di EDM untuk pembangunan ruang ibadah, takutnya madrasah itu mempunyai ekspektasi yang berbeda lagi. Karena kata atau redaksi kata pembangunan ruang ibadah. Terkait penitik berat pembangunan itu loh Mas, mohon diberikan penjelasan secara eksplisit jadi gini, lagi ke madrasah. Terima kasih. Takutnya kontradiksi Mas dengan Juknis BOS. Enggak, jadi kan usulan subkegiatan yang ada di EDM itu kan tidak satu-satunya dari sumber dana BOS. Nah, jadi nanti yang muncul di RKAM untuk dana BOS hanya yang bisa didanai dana BOS. Nah, jadi kalau yang kayak tadi pembangunan ruang ibadah itu nanti di RKAM untuk dana BOS itu tidak muncul tuh Kavia. Ya, jadi dia tidak muncul. Madrasah kalau mengusulkan itu berarti dia sudah mempertimbangkan ada sumber dana lain selain dana BOS. Jadi itu sudah kita mappingkan. Walaupun sudah diperhitungkan ya, misalnya madrasah mengusulkan rehab sedang, rehab berat. Nah, itu nggak akan bisa dimunculkan di alokasi BOS karena tidak bisa didanai lewat dana BOS. Itu sudah kita antisipasi. Wah, berarti secara garis besarnya untuk versi 2 ini sudah memfilter hal-hal yang tidak sesuai ya Mas ya, yang di Juknis BOS.
untuk 2023. Ya, lanjut Mbak Tia, Pak Mustain. Baik. Oke, siap. Ya. Kalau sudah, berarti kita simpan hasil evaluasinya, kemudian ke nomor Berikutnya ya Pak. selanjutnya. Iya. Mungkin karena ini apa yang tentang kehadiran guru ya. Apakah kita akan mendemokan berapa nomor Mbak Tia? Boleh Mungkin Pak. kita bisa pindah ke B atau ke C. Oh, kalau di IDM sekarang nggak bisa Pak. Jadi Nggak kita bisa lompat harus ya? selesai. Ya, tidak Nggak bisa bisa Pak. lompat ya. Oke, Tidak baik. bisa. Kita terus saja. Jadi kita Jadi harus step. Jadi begitu proses untuk satu butir instrumen, mulai dari mengupload berkas pendukung, lalu kemudian memberikan narasi, memilih nilai setiap butir, dan menyimpannya. Baik, ini yang kedua, A2 adalah tentang kehadiran guru di madrasah dalam melaksanakan proses pembelajaran. Pertama yang diminta adalah rekap. Sekali lagi rekapan beda dengan daftar hadir yang manual biasa ya. Jadi hanya diambil rekapannya. Kemudian kedua adalah penjelasan pokok materi. Nah ini mungkin jurnal yang dimiliki oleh guru ya tentang pelaksanaan pembelajarannya. Jadi rekap dan jurnal guru. Baik, kalau sudah ada berkasnya kita akan coba upload. Ya, bisa berbentuk PDF, Excel, atau Word. Ya, kalau sudah kita memberikan narasi bahwa 90% guru ya telah melaksanakan fungsi pembelajaran, pembimbingan, dan pelatihan sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan melalui SK Kepala Madrasah. Ya, sekolah juga madrasah juga memiliki keterangan bagi guru yang berhalangan atau tidak bisa melaksanakan pembelajaran karena ada kegiatan lain seperti diklat atau bimtek. Oke, kita selanjutnya memilih tingkat berapa. Oke, ini pelaksanaannya sudah baik, jadi mungkin bisa di-highlight mbaknya ya. Selama 2 semester, berapa persen untuk tingkat 4 mbaknya mungkin di-highlight dulu. Ya, ini dia 95% sampai 100%. Berarti kalau dari narasi berarti dia tidak bisa memilih tingkat 4. Kemudian di tingkat 3 Mbak Tia. Nah, ini 95 sampai 100% sama juga ya. Oke, berarti tidak bisa kita memilih tingkat 4 dan tingkat 3 karena hanya 90% guru ya. Berarti kita akan ambil level 2. Ya, mungkin diperhatikan juga data sekunder yang ada di sisi kanan. Ya, jumlah guru ada 21, memiliki ruang penunjang guru ada. Ya, ya saya pikir kita memilih level 2. Selanjutnya kita menyimpan hasil evaluasi. Dan kita memilih jenis-jenis kegiatan yang akan diprogramkan untuk instrumen nomor 2 ini. Mungkin untuk fungsi pembelajaran ini bisa kita masuk pada
penyusunan program tahunan, semester. Aduh, internet saya ini tidak stabil nih. Kemudian pembagian tugas belajar. Ya, saya pikir untuk penyusunan ini biasanya madrasah-madrasah yang sudah biasa melakukan pengisian EDM Erkam, maka mereka sudah tahu apa yang akan mereka pilih pada poin ini ya. Oke, baik. Karena sudah dipilih Mbak Tia ya. Ya, Ya, kita sudah kalau pilih sudah, Pak. ya Kita oke. simpan Kalau saja ya Pak. ya simpan saja. Oke, Ya, selanjutnya ke berikutnya ya Pak ya. ya ke berikutnya. Ya. Mungkin kalau ada peserta yang bertanya mungkin juga bisa sambil ini ya. Kalau ada dari peserta live streaming yang mau bertanya. Ya. Saya tambahkan mungkin ya Pak sedikit Ya. untuk di aplikasinya. Oke, Ibu Bapak kalau di sini kan kelihatan ini sudah disimpan semuanya. Bapak Ibu sebetulnya bisa, misalkan Bapak Ibu melakukan sudah sampai tahap A2 gitu ya. Kita bisa pindah ke home sini. Kita juga bisa lihat nih isi IDM. Dan nanti akan tampilnya pertama adalah ini isi IDM. Kemudian lanjut evaluasi di sini. Bentar. Nanti kemudian akan ada list indikator. List indikator ini adalah menunjukkan indikator mana saja yang sudah Bapak Ibu inputkan. Kalau memang mau mengubah, misalkan ini bagaimana ya kalau saya sudah ada di B1 misalkan ya. Kemudian saya ingin mengubah di A1, Ibu Bapak tinggal ke list indikator, kemudian lakukan klik ubah di sini, maka dia akan langsung masuk ke indikator yang Ibu Bapak pilih. Itu mungkin Pak tambahannya. Kemudian Dulu kalau gimana misalkan, Mbak Tia? Gimana Pak? Kalau mau break dulu misalnya sampai Ya. instrumen 2 mau stop dulu, mau lanjut lagi Ya. nanti. Itu Ya, klik Pak. simpan evaluasi ya atau gimana? Ya, simpan dulu Pak, disimpan dulu evaluasinya, datanya. Misalkan dia masih ada di A1 gitu Pak. Ya. Nanti aplikasi pun akan menyimpan kopas sesuai dengan terakhir kalinya dia. Atau misalkan kita bisa ke list indikator yang tadi saya jelaskan. Ya. Kemudian misalkan ini sudah berapa persen ya saya melakukan pengisiannya gitu. Ini sebetulnya sudah ada Pak. Ya. Baru 8% yang dijawab informasi ini. Kemudian bagaimana cara mengisinya? Sebetulnya sudah ada tutorial di sini untuk kita aktifkan. Bagaimana step mana saja yang akan ini, next-nya kemana? Oh, ini harus ini unggahnya seperti apa? Ini sudah ada sebetulnya Bapak Ibu. Ya. Itu mungkin penjelasan tambahan dari saya Pak. Oke. Baik, memang berdasarkan di lapangan beberapa madrasah atau kabupaten mengundang saya untuk pendampingan pengisian EDM Erkam ini. Rata-rata untuk EDM sih tidak tidak terlalu bermasalah. Mungkin jadi dari secara substansi dan alur pengisian tidak terlalu rumit ya Pak Mustain ya. Bisa kita simpulkan begitu ya. Erkam. Ya. Cuman mungkin mereka masih bingung itu pengurutan prioritasnya. Ya, urutan prioritas. Ya. Bagaimana cara apalagi kalau sudah terlanjur ini kemudian dari bawah mau terus ke atas gimana? Ya. Menggesernya itu ya. Ya, menggesernya. Ya. Oke. Ya, mungkin itu nggak apa-apa. Nanti Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya mendengarkan, kita kan terbuka nih dengan usulan-usulan misalnya secara fungsional menggeser itu sistem drag itu ternyata cukup merepotkan gitu ya Mbak Tia ya. Nah, kita bisa terbuka teknik apa nanti yang caranya supaya itu lebih mudah. Ya, itu Pak, boleh Pak. Ya, mungkin itu apa kita demokan juga Pak? Bisa? Ya, boleh nggak apa-apa. Saya izin stop dulu. Jadi sebenarnya EDM itu bisa dikutak-atik skornya segala macamnya itu selama belum diklik disetujui oleh Kamat ya. Jadi memang harus berhati-hati sebelum Kamatnya menyetujui gitu ya Mbak Tia ya. Ya betul Pak. Ya. Sebenarnya kalaupun itu memang masih bisa sih Pak direvisi. Cuman kan ini ya. Skornya sepertinya sudah ngunci kalau sudah disetujui. Ya betul Pak. Ya. Tinggal usulan aja usulan kegiatan yang bisa dirubah ya. Ya betul. Ya.
Pak, kita ini ya Pak, Bismillah. Ini kan biasanya ya Pak, yang sudah dikirim ke Tuh. LK. Ya. Gimana nih kalau mau mengubah gitu? Bapak Ibu tinggal batalkan persetujuan di sini. Ini di akun Kamat ya. Ya, ini kepala Ya. madrasah. Kita lakukan batalkan persetujuan. Kemudian kirim revisi. Revisi prioritasnya kan ya. Ini wajib diisi untuk revisinya, kemudian klik Narasinya. revisi. Ya, klik revisi. Sudah berhasil, nanti kita kembali ke akun bendahara atau staf untuk melakukan revisinya, Pak. Nah, di sini pun akan ada kan, ada revisi, komentarnya seperti apa. Kemudian kita lakukan revisi. Nah, apa yang akan kita revisi ini bisa dari sini. Misalkan tadi kan kepala madrasahnya menginformasikan untuk edit prioritas kegiatan, maka kita klik di sini. Nah, ini mungkin ya Bapak Ibu ya. Misalkan di sini kan kondisinya di atas 321. Bagaimana nih kalau misalkan 821-nya ini harus ada di urutan nomor 2 gitu. Sebetulnya tinggal geser ke atas Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian simpan kegiatannya. Kalau di bawah Ibu Bapak bisa melihat, oh ini dari nomor 10, Ibu Bapak tinggal ke atas saja. Ya. Nah, seperti itu sih ininya untuk pengubahannya. Kemudian simpan. Prioritasnya, lanjut verifikasinya. Kemudian verifikasi. Kirim lagi ini ke kepala madrasahnya. Setelah itu baru kepala madrasahnya juga bisa lakukan pengecekan lagi apakah sudah sesuai atau enggak. Saya login lagi sebagai kepala madrasah di sini. Oke, di sini juga sudah ada. Kalau misalkan sudah direvisi, kepala madrasah juga bisa, oh ini sudah direvisi gitu. Informasinya dari sini. Periksa, kemudian memang misalkan dia sudah, subkegiatannya sudah sesuai, oh ya ini sudah di urutan 2 gitu. Kita lanjutkan verifikasinya, kemudian setuju dan verifikasi. Kirim. Mungkin itu Bapak Ibu untuk... Apa tambah sedikit Mbak Tia, ya. Tapi kayaknya yang boleh diedit seperti itu hanya di urutan prioritas. Kalau yang di lain kan nggak bisa lagi dirubah-rubah ya. Kalau sudah ya. Untuk tingkat tidak bisa Pak, untuk tingkat memang tidak bisa, tapi untuk subkegiatan itu bisa. Coba kita mencoba melihat. Misalkan lagi ya Pak ya, kita batalkan lagi ya Pak. Iya. Tadi kan sudah kita kirim, kita batalkan. Misalkan revisi subkegiatan ya pada indikator 1 gitu ya. Isi kembali. Kita keluar. Oke, di sini ada klik revisinya. Tadi kan indikatornya yang akan kita ubah ya. Klik ubah di sini. Kemudian apa nih? Oh, A1 yang mau diubah, kita ubah di sini. Ubah A1. Kemudian subkegiatannya ini akan kita pilih. Ini tingkatan nih, nggak bisa Pak. Tapi kalau subkegiatan itu bisa. Kita misalkan tambahkan 1 poin di sini. Dan kita hapus di sini, kemudian simpan kegiatan. Itu bisa. Selama, dengan catatan Pak, selama subkegiatan ini memang belum ada realisasinya di LKAM. Kalau sudah ada lokasinya di LKAM, ini akan disable. Tidak bisa lagi kita ubah. Itu mungkin Pak, untuk cara mengubah beberapa poin di EDM. Kemudian juga mungkin di unggahan dokumen, sepertinya kita nggak bisa menghapus yang sudah ada, tapi bisa menambah ya. Ya Pak, betul Pak. Tidak bisa melakukan delete Pak. Jadi bagi madrasah yang sudah terlanjur mengupload yang salah, maka silahkan mengupload yang benarnya ya. Oke. Seperti itu Pak. Untuk beberapa perubahan yang bisa dilakukan di IDM. Selanjutnya sama seperti tadi, kita kirim revisinya. Oh, misalkan ini sudah di A1. Bagaimana saya untuk kembali lagi ke menu
verifikasi ya, nggak perlu lagi Bapak Ibu mengklik tombol berikutnya yang banyak itu, tapi langsung saja misalkan ke list indikator di sini, atau bisa saja ke menu sini. Iya. Langsung di sini nanti apa gitu. Kita klik di, sorry Pak, nah di ini, request verifikasi, langsung masuk ke sini, verifikasi ke camatnya. Baru nanti kepala madrasahnya sama tadi. Kalau sudah dicek oke, baru dia kirim lagi ke Elcam. Gitu Pak, untuk beberapa edit data di aplikasi IDM-nya. Iya, karena ini juga paling banyak madrasah yang mungkin yang sudah terlanjur ini, kemudian ingin merubah Ya Pak. bla bla bla, ya akhirnya mereka bingung untuk melakukan revisi atau pengeditan kembali. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke Pak. Apakah kita kembali ke evaluasi tadi? Ke evaluasi boleh Pak. Ini sudah ada di bendahara ya, sudah. Berarti kita ke kepala madrasah ya Pak. Ini yang saya demokan ini yang sudah selesai ya Pak. Ya. Yang sudah selesai DM-nya. Ya, yang tadi yang belum. Oh, yang belum saja Pak. Baik Pak. Bentar. Udah Mas, biar sana aja di luar buat Mbak Tia, Pak Ya, Mustain. baik. Ya, seiring kita akan bergeser ke ini ke akun Kamat, kita sapa dulu nih. Ada Bang Salim, tim narasumber sekaligus merupakan tim inti nasional dari Aceh. Dia sudah selamat muncul, bergabung ya? Bang Salim. Ya, dia telah melakukan pendaratan katanya Tuan, sehingga terlambat bergabung dengan kita di Selamat datang Bang Salim. Mana ada orangnya ya, kok? Pakai perkutuk tadi Mas Farmasi Bang Salim itu. Mana nggak muncul? Tadi orangnya muncul tapi menghilang lagi dia kayaknya itu. Menghilang lagi kayaknya seperti uka-uka. Katanya dia mau cuci muka dulu. Padahal dia ada di Tangerang. Ya, mungkin ini selingan. Silakan dilanjutkan Mbak Tia, Tuan Mustain. Wah, kenapa dia Halo Bang nampak Salim sudah. Gunawan. Mata bengkaknya ya Allah ya Rabbi. Bang Salim, selamat bergabung. Tidak make up dia. Alhamdulillah. Lupa pakai blush on dia. Ya. Masih muka capek ini. Lanjut Mbak Tia. Baik, Tuan. Ya. Baik. Izin share screen-nya. Oke Pak, ini sudah di akun kepala madrasah Pak. Ini pun terlihat ya Pak di sini. Kita baru mengisikan dua. Ya, jadi karena akun kepala madrasah ini hanya akan melihat sejauh mana perkembangan pengisian EDM yang dilakukan oleh staf atau bendahara. Ya, jadi mungkin kita lihat juga bagaimana. Oh, ini kan belum ada Mbak ya, jadi belum Pak. Masih harus selesai semuanya. Ya, kita kembali ke bendahara aja ya. Pak. Karena akun kepala madrasah tidak bisa menceritakan apapun. Iya. Tapi itu menunjukkan Pak, kalau memang belum selesai, kepala madrasah bisa melakukan pengecekan ini. Sudah beberapa poin yang diselesaikan oleh tim TPM-nya, begitu Pak. Ya, sehingga bisa mengejar ketertinggalan yang paling karena ada deadline-nya ya. Iya. Mbak Tia, Pak Mustain, memang mungkin ini ya catatan untuk teman-teman yang ada di madrasah, apalagi khususnya kepada kepala madrasah pada saat ingin mengapproval atau menyetujui apa yang telah dikerjakan oleh tim penjamin mutu atau dalam hal ini bendahara dari akun bendahara, mungkin sebaiknya mengecek dulu kembali ya Mbak Tia, karena betul Bu. Merevisi isian EDM semuanya bisa direvisi kecuali yang tadi disampaikan oleh Mas Farman bahwa penentuan T1 atau scoringnya T2, T3, T4 apakah akan mempertahankan atau ingin ditingkatkan itu T1, T2, T3-nya itu tidak bisa lagi. Jadi
mohon kepada teman-teman madrasah, khususnya kepala madrasah, untuk meneliti kembali, karena untuk kesempatan revisi dari prioritas boleh dirubah urutan prioritasnya, tetapi untuk menentukan T1, T2, T3-nya jika sudah terjadi persetujuan dari akun kepala madrasah, berarti itu sudah tidak bisa diubah ya Mbak Tia ya. Jadi ini untuk reminder kepada seluruh madrasah yang ada di Indonesia yang mengerjakan. Silakan dilanjut Mbak Tuan. Bang Salim juga jika ada hal yang ingin disampaikan silakan ya Bang, yang lambat gabung karena melakukan pendaratan. Ya, sepertinya juga nggak cukup di satu sesi pertemuan nih Kak Fia kita membahas secara tuntas EDM. Mungkin minggu depan kita rangkum semuanya, kita ambil contoh satu EDM yang sudah jadi, baru kita kasih review, baru kita lanjut ke pembahasan tentang 8 standar itu. Ini apa gitu. Nanti baru masuk ke RKAM gitu ya kali ya. Iya, betul sekali Mas Par. Ya, mohon maaf nih Bapak Ibu, kita memang materi kita sangat banyak, tapi ya kita juga berkejaran dengan teman-teman di madrasah yang sedang mengisi EDM RKAM-nya. Ya, mohon bersabar. Ya. Mbak Fia, suaranya Mbak Fia tidak ada. Oh, sorry. Aduh, saya sampai tidak sadar. Betul yang Mas Parman sampaikan itu, bahwa live chat yang ada di YouTube ini, saya membaca bahwa sebagian besar meminta untuk bagaimana penjelasan terkait dengan standar nasional pendidikan yang ada di EDM itu. Harus relevansinya ke subkegiatan apa dan komponen biayanya. Ternyata teman-teman yang ada di madrasah ini mungkin juga perlu mengunduh menu yang ada di RKAM Mbak Tia nih, referensi nih, kayaknya sepertinya teman-teman madrasah mengabaikan fitur yang itu, Mas Parman. Ya, itu mungkin minggu depan kita jelasin. Nah, mungkin ini karena waktu tinggal 15 menit lagi, Mbak Tia bisa tayangkan EDM akun bendahara yang sudah komplit belum ya? Akun bendahara Pak? Ya, sebentar. Tapi yang sudah komplit. Oke, sebentar. Ada Pak, ini. Ya. Mungkin kita masuk ke ini dulu. Nah, ini ya, Bapak Ibu ya, kalau kita lihat di akun bendahara ini kan sama nih, di sebelah kiri ini kan ada menu-menu ya, menu dashboard. Ini kalau EDM-nya sudah jadi, Bapak Ibu bisa lihat EDM di madrasahnya, SKPM-nya berapa, nilainya ini kan baik nih. Kalau baik itu kan berarti klasifikasinya mempertahankan secara keseluruhan, ya. Baik, sangat baik itu memperhatikan secara keseluruhan. Kalau dia kurang atau cukup tuh berarti memperbaiki. Bapak Ibu nggak usah khawatir, DM-nya misalnya skornya di bawah cukup sama kurang. Bukan berarti manajemen di madrasahnya kurang bagus, tapi memang banyak hal yang memang perlu diperbaiki gitu. Yang menjadi otokritik untuk madrasah itu sendiri gitu. Kalau dia sudah baik atau sangat baik, itu bukan berarti tidak ada kegiatan, tapi kegiatannya mempertahankan kondisi itu. Nah, kemudian kalau kan sudah dapat tuh 75,8, baru turun per aspeknya, kan per aspeknya juga sudah kelihatan nih. Mulai dari aspek kedisiplinan, kemudian pengembangan diri, kemudian proses pembelajaran, kemudian saspras dan pembiayaan. Kan kelihatan nih, dari yang 5 aspek ini kan hampir sama semua nih. Mana yang mau diprioritaskan terlebih dahulu pendanaannya. Nah, itu kan tadi kan berarti masuk ke prioritas. Yang jelas kalau dana BOS yang perlu diprioritaskan itu adalah untuk operasional madrasah. Karena kan namanya juga kan bantuan operasional. Jadi naikkan dulu ke atas yang operasional sama yang rutin. Operasional itu apa? Berarti 321. Maka ini kita ngulang lagi nih. 321 sama 821. 321 itu kegiatan belajar mengajar, 821 itu kegiatan operasional. Tapi kalau misalnya madrasahnya sudah mengarah ke digital madrasah, berarti yang di atas bukan 321, tapi KBM digital. Kan ada 2 KBM tuh, KBM biasa sama KBM digital. Tapi mungkin rata-rata bentuknya KBM digital. Nah, kemudian kan banyak juga yang nanya honor PTK dan lain-lain itu ada di mana? Itu bukan subkegiatan. Dia adalah komponen biaya. Karena subkegiatan apalah muncul
komponen biayanya. Misalnya honor itu kan karena kegiatan belajar mengajar, berarti dia masuk di subkegiatan belajar mengajar 321. Itu nanti minggu depan kita jelaskan lebih detail. Kemudian gaji tata usaha, satpam dan segala macam ada di mana? Itu karena implikasi apa? Itu kan karena implikasi ada kegiatan operasional. Berarti kan itu harusnya menjadi komponen biaya dari 821. Nah, memang itu kita perbaiki dari versi 1 karena versi 1 banyak komponen biaya menjadi subkegiatan. Itu kan yang nggak benar tuh. Harus kita perbaiki. Jadi yang mana subkegiatan kita naikkan sebagai subkegiatan, yang mana komponen biaya kita turunkan jadi komponen biaya. Kalau dulu nyampur itu, ya kan Pak Mustain ya. Honor dulu kan menjadi subkegiatan, pembayaran honor. Padahal honor itu karena ada kegiatan belajar mengajar. Nah makanya kita perbaiki gitu. Nah memang ini yang perlu kita ubah nih mindsetnya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang kita rangkum. Misalnya Matsama kan tidak muncul spesifik. Matsama itu kan ada di dalam bagian apa? Ada di dalam bagian bisa masuk ke KBM, bisa masuk ke operasional. Kan untuk Matsama itu perlu apa saja. Nah masuknya di situ gitu. Apakah dia bagian dari KBM atau bagian dari operasional? Itu ya. Termasuk juga PPDB. PPDB itu kan mungkin perlu untuk biaya percetakan, biaya iklan dan segala macam. Nah dia bisa masuk di operasional, bisa masuk di KBM-nya. Karena itu kan bagian dari KBM sebenarnya PPDB itu. Makanya kita tidak munculkan di dalam ini tersendiri, di dalam kegiatan tersendiri di ini. Itu. Nah kemudian ini yang sudah muncul ini yang sudah lengkap. Jadi di kiri itu kan dari atas ke bawah itu ada dashboard. Nah dashboard inilah yang tampil kalau dia sudah selesai. Kalau belum selesai kan tadi kelihatan tuh udah jaring laba-labanya kan belum terisi. Nah kemudian kalau mau lihat pedoman pengisian, ada pedoman pengisian tinggal di-download tadi. Nah tinggal di-download pedoman pengisiannya. Nah kemudian profil. Nah tadi kan Kak Fia kan minta jelaskan satu nih. Profil itu adalah tarikan dari emis. Jadi kalau emisnya belum diupdate berarti ini juga akan muncul nanti tanda tanya gitu. Tapi yang ini adalah rangkuman, tapi yang detailnya ada di data sekunder. Nah tadi ada yang WA saya, Pak kok data sekunder saya nggak muncul ya, emis dan segala macamnya nggak muncul. Nah itu mungkin tarikan dari emisnya yang ada masalah barangkali Mbak Tia. Tadi saya minta NSM-nya kemudian saya forward ke ke tim programmer, ke Mas Juda untuk siapa yang sekarang handle ADM untuk ngecek itu. Barangkali tarikannya nggak dapat gitu. Ada beberapa 1-2 madrasah yang seperti itu. Nah kemudian jadi kita tidak perlu buka emis lagi, kita sudah bisa tahu data emisnya Bapak Ibu sekalian gitu. Nanti kalau EDM-nya sudah jadi kita tayangkan EDM yang sudah jadi dalam bentuk PDF itu lebih detail lagi tuh emisnya. Kemudian rekapitulasi anggaran. Rekapitulasi anggaran ini nanti connect ke RKAM. Jadi dari EDM yang Bapak Ibu, subkegiatan yang Bapak Ibu usulkan di dalam EDM, berapa yang teranggarkan di RKAM ditarik kemari. Jadi kelihatan nanti. Misalnya yang diusulkan itu 20. Ternyata yang teranggarkan 10. Yang 10 itu muncul nanti di sini nih. Nah ini kan total 5 subkegiatan yang direncanakan semua jenjang. Ini kan masih rekap secara nasional nih. Ya ini bisa dilihat secara nasional. Nah harusnya ini di madrasah itu aja nanti yang muncul. Gitu. Nah kemudian tim penjamin mutu itu yang diisi tadi. Ya, yang diisi tadi. Nah, kan banyak juga yang bertanya tentang cara pengisian, yaitu ada di fitur di halaman panduan ini. Tinggal diklik, ada videonya dan segala macamnya bisa di-download juga cara pengisian ini. Ini lengkap nih Bapak Ibu ya dari ini. Dari awal sampai selesai. Kemudian baru log aktivitas. Log aktivitas inilah rekaman orang-orang yang masuk ke dalam EDM mengisi EDM. Kan kelihatan nih kapan, tanggal berapa. Coba paling atas Mbak Tia. Paling atas itu kan bendahara. Berarti kelihatan tuh bendahara masuk ke EDM-nya tanggal berapa tuh? 26 bulan 5 2003 jam 15.39. Kemudian bendahara masuk lagi. Jadi keluar masuknya kelihatan tuh. Kemudian baru kamat nih masuk di
jam berikutnya ada komentar. Nah, jadi kelihatan itu Bapak Ibu. Jadi Camat di sini bisa ngecek siapa yang mengerjakan EDM, atau staf juga bisa ngecek kapan terakhir EDM ini dilakukan pengupdatean. Jadi itu fungsi dari fitur-fitur itu supaya lebih informatif buat kita semua gitu ya Bapak Ibu. Nah, mungkin silakan kalau ada yang mau ditambahkan Pak Mustain atau Bang Salim. Bang Salim mungkin masih mengumpulkan nyawa kayaknya nih, habis habis dari langit ya. Iya. Jadi Silakan. untuk pengisian EDM Erekam ini sebenarnya tidak akan menimbulkan banyak kesalahan apabila pengisian itu benar-benar dilakukan oleh TPM-nya. Ya kan, mulai dari penguploadan bukti fisik, kemudian penentuan nilai pada setiap butir. Kalau TPM-nya berjalan dengan benar, karena kan ada kepala sekolah di situ, ada penanggung jawab masing-masing komponen, maka kesalahan itu tidak akan sangat berkurang. Makanya itu tadi saya sejak awal sudah katakan bahwa tolong TPM-nya itu difungsikan dengan fungsi-fungsinya. Karena ada juga yang saya temukan, ada madrasah yang nilai EDM-nya 100. Kan bagaimana ya? Dan ternyata setelah saya telusuri bukan diisi oleh TPM-nya seperti itu. Jadi memang supaya tidak menghindari untuk pembatalan dan sebagainya. Ya, kalau semuanya berfungsi sesuai fungsinya, saya pikir EDM rekaman akan mantap. Jadi keluar nilainya, karena mengisi EDM ini bukan mau mengejar nilai tinggi ya, tapi bagaimana menilai keadaan yang sesungguhnya. Jadi jangan takut menilai 1 atau 2, ya, karena banyak juga madrasah yang takut memberikan nilai yang misalnya 1 atau 2 pada butir-butir tertentu, karena takut nilainya di ujungnya akan mendapatkan nilai rendah, dan takut kalau sekolahnya atau madrasah diakreditasi, maka takut nanti akan berpengaruh terhadap nilai mereka secara keseluruhan. Wah, EDM-nya tidak menawan, berarti tidak menawan, padahal tidak seperti itu. Tapi pas mau dapat BKBA diturun-turunkan ya Pak Mustain ya. Iya, makanya karena saya juga asesor, saya ini belum selesai turun visitasi, minggu depan lagi masih melanjut, dan ya itu seperti kasus-kasus seperti itu. Jadi saya sampaikan bahwa nilai EDM seharusnya tidak mempengaruhi terhadap nilai akreditasi, karena justru nilai EDM inilah yang menunjukkan rapor mutunya atau kualitasnya sesungguhnya. Ya itu pra-akreditasinya lah ya. Iya. Cuman alhamdulillah kalau di Gorontalo sih dia untuk sekolah-sekolah madrasah, alhamdulillah ada pendampingan kalau ada madrasah yang mau diakreditasi. Ya. Jadi they know apa yang harus mereka persiapkan seperti itu. Iya. Jadi mungkin mindsetnya ya Tuan Mustain, mindsetnya madrasah yang ingin sedikit dirubah sedikit demi sedikit ya. Gimana Mas Parman terkait pemahaman, karena kontradiksi antara pengisian madrasah mengisi dengan jujur untuk di EDM, dia ketakutan sampai tidak mendapatkan misalnya nilai akreditasi B atau A, atau hilang plusnya kalau misalnya dia sampai perpanjangan. Jadi seperti itu, kasihan juga sih. Jadi mungkin mindsetnya ya Mas. Ya, tapi dengan saling terintegrasinya antar platform tadi Kak Fia, itu kan nilai akreditasi kan langsung kita tarik dari akreditasi EMIS, dan langsung kemarin dari tim ini kan, dari tim Sispena kita dapatkan linknya. Jadi langsung dia terkonfrontir satu sama lain tuh. Kalau ada yang kontradiktif kan langsung kelihatan. Nah, jadi mungkin ada juga memang ada konsekuensinya nanti gitu. Kalau memang misalnya nih akreditasinya sudah A, ternyata masih banyak bolong-bolong di EMIS-nya, kan terkonfirmasi itu tadi kan gitu ya. Nah, artinya PR-nya dia hutangnya adalah mengejarkan yang bolong-bolong itu supaya memang benar-benar A gitu. Betul. Ini dengan adanya EDM juga Mas, pada akhirnya kelihatan nih bahwa kinerja pengolah data itu memang harus meningkat, harus ditingkatkan akurasi data yang dihasilkan karena terintegrasi kemana-mana datanya dan satu pintu pula. Dan makanya kita menyarankan TPM itu tidak hanya internal tapi ada juga komite,
Ya, Mungkin kalau dari perlu unsur ada luar orang madrasah orang ya, tua Mas, ya. siswa. Jadi kan sama-sama Ya. itu, oh ini Jadi madrasah kita, perwakilan. mari kita perbaiki sama-sama gitu. Betul. Ya. Jadi era digitalisasi, tetapi satu yang mungkin Betul. perlu dititik Ya. beratkan juga adalah memupuk kerjasama yang baik ya Mas, Ya, betul. sinergitas Ya. antara lingkup internal madrasah dengan eksternal madrasah. Ya. Jadi masih ada Mbak Tia, Tuan Mustain atau Bang Salim yang ingin disampaikan sebelum ini? Sudah habis waktu, kita belum salat asar juga. Ya, ini kita lanjut minggu depan barangkali untuk EDM lanjutnya.